Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Sally Sregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, Israel mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat hampir seluruh 300 drone dan rudal yang diluncurkan oleh Iran. Amerika Serikat mengutuk keras serangan Iran yang dikhawatirkan bisa memicu eskalasi konflik regional yang lebih besar. Iran pun melakukan serangan udara sebagai tindak balasan terhadap Israel yang dituduh mengebom konsulat Iran di Damaskus pada 1 April. Ini adalah serangan besar-besaran langsung pertama Iran ke Israel dengan lebih dari 300 rudal dan drone yang hampir semuanya berhasil ditangkal pasukan pertahanan Israel (IDF). Sementara Pentagon mengatakan Amerika membantu mencegat puluhan drone dan rudal. That is what we're there for. We're going to obviously be vigilant to any potential threat to our forces in the region. But the president has been clear we are not looking for a wider war. Presiden Joe Biden mempercepat libur akhir pekannya dan kembali ke Washington untuk membahas krisis ini dengan tim keamanan nasionalnya. Biden juga berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menegaskan komitmen Amerika mendukung Israel, dan ia mengutuk dengan sangat keras serangan Iran dalam sebuah pernyataan tertulis. Iran mengatakan serangan ini adalah untuk membalas serangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah awal April, yang mengakibatkan tewasnya 2 jenderal pengawal revolusi Iran. Menurut analis, Israel sudah beberapa kali membunuh pejabat Iran. I think we have to remember that Israel has been killing Iranian officials, senior officials, for a very long time, going back to 2010 when the Israelis started assassinating Iranian nuclear scientists on Iranian soil. Iran did not respond in this way. Serangan ratusan rudal Iran ini memicu reaksi internasional. Presiden Biden hari Minggu bertemu secara virtual dengan para pemimpin kelompok G7 dalam upaya mencegah eskalasi konflik regional yang lebih luas dan mengkoordinasi respon mereka. Menurut analis, serangan Iran ini justru menguntungkan Israel. And you know, if you look at the international community, when it's Israel versus Palestine, you know, people are generally sympathetic with the Palestinians, even the United States. But if it's Israel versus Iran, you know, people tend to be more, tend to be a little more sympathetic to Israel. And so, you know, in many ways, it's a victory for Netanyahu, especially since nobody got killed. You know, the air defenses worked pretty well. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta WNI di Timur Tengah agar waspada. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel, dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel pada hari ini. Berdasarkan catatan lapor diri, KBRI Aman tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafat. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menghimbau warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan yang tidak mendesak ke Israel dan Iran, dan agar menghubungi nomor darurat yang tersedia jika menghadapi situasi darurat. Demikian laporan Yuni Salim, Eva Masriafa, dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, serangan ratusan rudal dan drone Iran mengguncang Timur Tengah akhir pekan kemarin dan memicu pro dan kontra di tengah berlanjutnya perang Israel dan Hamas. Karena itu minimnya kerusakan akibat roket, sejumlah pihak mendesak Israel tidak membalas serangan ini. Kota Yerusalem tak luput dari lintasan ratusan rudal yang ditembakkan Iran pertengahan April, dan sebagian besar ditangkal oleh Iron Dome atau sistem pertahanan udara kuba besi, termasuk yang terlihat di atas kompleks Masjid Al-Aqsa ini. Romo Albertus Gesu asal Flores NTT menceritakan kondisinya saat itu. Sekitar jam 1.45 itu sirene bunyi. Buka jendela dan ngelihat cukup banyak yang tiba di Yerusalem dan ditangkis oleh Iron Dome. Tapi itu berlangsung, sirenenya mungkin sekitar 10-15 menit gitu ya, cukup lama.
Romo Albertus juga sempat mengalami penembakan ratusan roket dari Gaza saat awal perang. Tapi kali ini serangan rudal lebih menegangkan. Mungkin untuk ukuran daya ledak atau mungkin untuk ukuran presisi, kalau mereka itu bisa tiba di Israel, pasti jauh lebih merusak daripada misil yang punya Qassam yang punyanya dari Gaza itu. Karena kan jauh lebih besar balistiknya yang dari Iran. Cuman kan karena juga ditangkis gitu kan, jadinya tidak terasa seolah-olah dari segi kuantitas tidak sebanyak yang dihadapi sebelumnya. Serangan rudal dan drone ini adalah serangan langsung pertama Iran ke Israel. Setelah sebelumnya, Iran dituding menyerang secara tak langsung. Sejak meletusnya perang Israel-Hamas, Iran lebih banyak bertindak lewat kelompok-kelompok proksinya, yaitu Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, dan Hizbullah di Lebanon. Serangan rudal dan drone oleh Iran ini memunculkan polemik di Israel. We cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war. Tapi analis lain menilai ada baiknya Israel menahan diri dan menggunakan momentum ini untuk menyatukan langkah menghadapi Iran. I'm sure Israel will be able in the future to retaliate in Iran in a different way. We have a lot of capabilities, and I think it will be much more devastating for the Iranians if Israel succeeded change the architecture of the Middle East. Lagi pula analis lain mengatakan serangan Iran ini adalah serangan balasan atas serangan di Damaskus, Suriah yang menewaskan pejabat militer Iran meski Israel tak resmi mengakui melakukan serangan itu. If Israel expands this, if Israel carries it on, I think you're just going to see that continued isolation of Israel by the international community. Because I think most in the international community recognize what's happened. They see Iran saying, we don't want this to go any further. Serangan udara Iran tak hanya dihalau Iron Dome dan militer Israel, tapi juga militer Amerika Serikat bersama mitra dan sekutunya, termasuk Inggris dan Yordania. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Amerika Serikat dan Israel menyatakan kemenangan spektakuler atas serangan udara Iran yang menembakkan 300 amunisi ke Israel. Dan itu ditahan sistem pertahanan oleh Israel. Lalu bagaimana serangan ini akan ditanggapi Israel dan apa dampaknya bagi Amerika Serikat? Gedung Putih sebut 99% rudal kiriman Iran ke Israel dicegat sebelum sampai sasaran. Presiden AS Joe Biden berbicara dengan sejumlah pemimpin dunia menanggapi serangan Iran. Meski tak punya hubungan diplomatik, AS dan Iran sempat bertukar pesan sebelum serangan ke Israel Sabtu pekan lalu. We did receive messages from Iran, and they received messages from us too. But there was never any message to us or to anyone else on the time frame, the targets, or the type of response. In fact, before yesterday, it was presumed that 100 ballistic missiles might overwhelm even the best defensive systems. That was Iran's intent, and as you all saw for yourself, it didn't work. Kini, para pemimpin Israel berfokus pada strategi Iran yang selama ini diketahui mendukung Hamas. יש לנו כאן הזדמנות לייסד ברית אסטרטגית כנגד האיום החמור הזה של איראן, שמאיימת לשים על הראשים של הטילים האלה חומרי נפץ גרעיניים. הדבר הזה יכול להיות איום חמור ביותר. ארצות הברית, ישראל ובעלות הברית שלה. Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB, Iran menekankan tak akan berkonflik dengan AS selama AS tidak menginisiasi operasi militer. However, if the US initiate military operation against Iran, its citizen or its security and interest, Iran will use its inherent right to respond proportionately. I thank you. Sebelumnya, pemerintah di Tehran berjanji untuk membalas serangan ke kompleks kedutaan Iran di Suriah awal tahun ini yang menurut Iran dilakukan oleh Israel. Israel tak pernah secara publik mengakui keterlibatan serangan ke wilayah diplomatik Iran tersebut. Tembakan rudal Iran ini menambah rangkaian serangan yang harus dihadapi Israel selain di Gaza dengan Hamas, perbatasan utara dengan Hizbullah, dan juga meluasnya ketegangan di tepi barat. Sementara di komunitas internasional, Israel juga terus dihadapkan dengan kritik, terutama terkait banyaknya jumlah korban yang meninggal di Gaza dan terus tertundanya upaya gencatan senjata.
Menurut analis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan lebih waspada dalam merespons serangan ini. And I think Israel, in the way it's calculating how it will respond from now on, it also sees some opportunities for reversing the negative trend in its image within the West, given what happened yesterday and the restraint that is now projecting in responding to that. Sementara bagi AS, ini jadi kesempatan untuk menunjukkan posisinya di Timur Tengah. The world is watching. I'd say Beijing is watching and Putin's watching. America talks a big game about Israel. Now's where we see if we put our money where our mouth is. And if we do that, we're serving our American interests in the Middle East. Pada saat yang sama, Gedung Putih umumkan penolakan untuk menyetujui bantuan ke Israel bila diajukan oleh Kongres secara terpisah dan tidak diajukan bersamaan dengan bantuan ke Taiwan dan Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima Perdana Menteri Jepang dan Presiden Filipina di Gedung Putih. Pertemuan trilateral ini diharapkan bisa mengirim pesan ke Tiongkok untuk menghentikan tindakan agresif di wilayah Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Tiongkok terlihat mengerahkan meriam air dan melakukan manuver berbahaya terhadap kapal Filipina di Laut Cina Selatan. Meningkatnya tindakan agresif Tiongkok ini jadi bahasan utama KTT trilateral antara Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Tiongkok dengan taktik intimidasi zona abu-abu termasuk menyeruduk kapal-kapal hampir dapat memicu pengaktifan perjanjian pertahanan bersama antara Washington dan Manila. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Menurut analis, dengan meningkatnya aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan, Filipina dan Amerika perlu menentukan penerapan pertahanan bersama. That China has blurred the lines so much with its Coast Guard and militia that we can't treat China the way we would treat normal armed actors. That China intentionally hides its military force behind civilians, and that we need to be more flexible. Pada awal tahun 2024, pemerintah Marcos menggandakan akses Amerika Serikat ke pangkalan militer Filipina dengan menambahkan 4 lokasi tambahan selain 5 lokasi yang sudah ada. Saat ini, Manila juga sedang bernegosiasi dengan Jepang untuk pengaturan akses timbal balik yang memungkinkan pasukan bela diri Jepang untuk berada di wilayah Filipina. Sementara Jepang dihadapkan pada kekhawatiran serupa atas sengketa kepulauan di Laut Cina Timur yang disebut Tiongkok sebagai Tiaoyi atau yang disebut Jepang sebagai Senkaku. 本日の会合はこのような取り組みを大きく前進させる歴史的な会合になると思っています。日米非3カ国は太平洋でつながれた Pekan sebelumnya, Filipina, AS, Jepang, dan Australia lakukan latihan gabungan Angkatan Laut dan Udara di Laut Cina Selatan. Ini disambut kritik dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok. 中方坚决反对抱持冷战思维、搞小集团政治的做法，坚决反对制造和激化矛盾、损害他国战略安全和利益的言行。 Dalam KTT diumumkan langkah-langkah baru pertahanan maritim, juga investasi infrastruktur di Filipina dan kolaborasi dalam upaya bantuan kemanusiaan global. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya, beralih ke berita selanjutnya pemirsa, kota New York akhirnya terapkan tarif untuk kendaraan yang masuk ke kawasan Manhattan. Kebijakan ini serupa dengan wacana ERP di Jakarta untuk atasi kemacetan. Lalu bagaimana dan berapa yang harus dibayar para pengguna jalan? Kota New York resmi akan terapkan tarif untuk mobil yang masuk ke kawasan Manhattan mulai Juni mendatang. Kebijakan jalan berbayar ini adalah yang pertama di Amerika Serikat. New York has more traffic than any place in the United States, and now we're doing something about it. Wacana ini telah bergulir sejak 2019 untuk mengatasi isu kemacetan kota New York yang dinilai kian padat. Kota New York disebut kota paling macet di Amerika Serikat. Sekitar 900.000 kendaraan masuk ke kawasan bisnis di Manhattan setiap harinya, memperlambat laju mobil
jadi sekitar 11 km per jamnya. Pemirsa, kalau bisa lihat ada jembatan yang ada di belakang sana, itu adalah jembatan yang menghubungi kawasan Queens dengan kawasan Manhattan. Nantinya mobil-mobil yang menyeberang dari jembatan sana akan harus membayar mulai dari Rp380.000 hingga Rp550.000 tergantung dengan jenis kendaraannya ketika kebijakan ini benar-benar diterapkan perkiraan di bulan Juni nanti. Pemerintah New York nampaknya juga cukup percaya diri nih bahwa nantinya kebijakan ini bisa mengurangi tingkat kemacetan di kota New York hingga 17% dan meningkatkan kualitas udara hingga 2%. Pendapatan dari tarif tol ini nanti juga akan dimanfaatkan sebagian untuk meningkatkan kualitas transportasi publik di kota New York. The motion is approved. Disambut baik pemerintah, namun kebijakan ini disambut dengan wajah masam oleh para pengguna jalan. I can't really afford that because I drive to work 5 days a week, and it's ridiculous. And how much do I make a week for me to be paying $23? I have to pay for the garage and then pay $23 in addition. That's crazy. Tarif lebih murah khusus dikenakan untuk pengemudi taksi, yakni kisaran Rp15.000 hingga Rp30.000 yang akan dibebankan ke penumpang. Already the city is taking the congestion charges already from people living in the city already. So me working and making that money for the city, I don't see why they have to charge me to come and pay before I do that for them too. So it's crazy. Pemerintah terapkan keringanan untuk warga kurang mampu, yakni 50% dari tarif tol. Sebelumnya kebijakan ini mendapatkan penolakan, khususnya dari warga daerah satelit, termasuk negara bagian New Jersey yang bersebelahan dengan New York. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, tak hanya itu, tingginya laju inflasi belakangan membuat banyak konsumen Amerika Serikat berhemat dan mengalihkan pembelanjaan ke toko yang menawarkan harga kompetitif. Tetapi sebagian toko yang dikenal sebagai dollar store karena barang yang dijual harganya sekitar $1, akhirnya juga terhempas dan tak mudah bersaing. Sebuah toko barang diskon dekat Los Angeles, negara bagian California, ramai didatangi pelanggan. It's going to be sad for the community, for those that don't have a lot of money, to get things a little cheaper. Toko ini adalah salah satu dari 371 toko 99 cents only yang segera ditutup di seluruh Amerika Serikat. Sesuai namanya, toko ini hanya menjual barang murah sekitar 99 sen. Things is much cheaper. A lot of stuff is much cheaper. I hate to see it, leaving because it was helpful to the community. Menurut keterangan dari perusahaan, jaringan toko ini bangkrut akibat tingginya laju inflasi serta bergesernya pola belanja konsumen. Closing this down is a big discouragement. It's a sad time because this really means harder time for people who use this, to help budget their little bit of finances. Pada saat yang sama, jaringan toko diskon Family Dollar juga mengumumkan penutupan toko besar-besaran. Sekitar 600 toko dalam tahun ini juga dan 370-an dalam tahun-tahun mendatang. Family Dollar is located in the urban areas. It tends to have a lower income consumer. That lower income consumer is being pressured by inflation, also the loss of federal benefits like food subsidies, as well as expiration of the child tax credit, things like that. So you're seeing this has been a pervasive problem as consumers really just don't have the means to enter the stores and buy things. I would add that other signs of pressure on the lower income consumer can be seen in subprime auto loans. Credit card delinquencies are at the highest they've been since the out years of the financial crisis over 10 years ago. Family Dollar pada 2015 diakuisisi oleh Dollar Tree. Dan meski Dollar Tree tetap bertahan, Family Dollar akhirnya tak bisa bersaing dan penjualan kedua jaringan kadang saling mengkanibal. Because Family Dollar is, one, it's structurally disadvantaged due to more competition. It's operating in urban areas. It's facing competition from groceries and Walmarts and a host of other competitors in an urban area. Unlike Dollar General, that has a niche in the rural areas, no competition really. And Dollar Tree is actually targeting a healthier consumer, which is more the affluent and middle class in the suburbs. Dollar Tree pun berencana untuk menutup sejumlah tokonya begitu kontrak dengan pemilik gedung telah selesai. Seperti banyak retail di Amerika Serikat, retail ini mengalami kesulitan untuk terus bertahan
di tengah tingginya laju inflasi yang membuat konsumen semakin berhemat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, negara Afrika Barat mendorong pembangunan jaringan jalan raya utama yang menghubungkan 5 negara dari Pantai Gading hingga ke Nigeria. Menurut Bank Pembangunan Afrika, proyek jalan raya yang disebut Koridor Abidjan-Lagos ini akan menjadi penggerak ekonomi bagi negara yang terlibat. Ni Anan Ofori adalah seorang pemimpin adat dan penjaga tanah di wilayah Gais di luar ibu kota Ghana, Accra. Komunitasnya akan menjadi bagian dari pembangunan koridor Abidjan-Lagos sepanjang 1028 km. Dan terowongan jalan raya sepanjang 3 km akan melintasi wilayah komunitas ini. Having a tunnel in your area, which is one of the first in West Africa, is going to increase the value of our area, the lands and so on. And many people would like to invest in that area. Koridor ini merupakan proyek jalan raya transnasional yang bertujuan menghubungkan 5 negara Afrika Barat, yakni Pantai Gading, Ghana, Togo, Benin, dan Nigeria. Tujuan utamanya menurut Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS adalah untuk menyediakan lapangan kerja dan menciptakan koridor ekonomi yang bergerak cepat di antara negara-negara itu. Diprakarsai tahun 2013 oleh kelima negara, proyek ini telah melalui serangkaian studi dan evaluasi untuk mengembangkan desain jalan raya 6 lajur. Proyek ini akan menghubungkan kota-kota, pelabuhan, dan bandara yang paling layak di subkawasan ini. So the whole project objective is looking at how we integrate the economies of the West African community. We are looking at cross-border and improving cross-border trade. We're looking at improving economic and social activities between the communities in the corridor. Masih ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan, termasuk cara menjalankan satu jalan raya di beberapa negara dengan sistem bahasa dan kerangka hukum yang beragam. Menurut ECOWAS, pembangunan proyek ini dapat dimulai paling cepat tahun 2025. The whole of 2024, we will be on the market looking for money. If it so happens that a section attracts financing immediately, nothing stops us from starting. Rencana ini memiliki visi melakukan koneksi di masa depan ke negara-negara lain dengan menciptakan jaringan 9 jalan raya di seluruh benua Afrika yang membentang dari Kairo di Mesir ke Cape Town di Afrika Selatan dan dari Dakar di Senegal ke Djibouti. Menurut ECOWAS, langkah berikutnya adalah menghubungkan kota Dakar ke koridor Abidjan-Lagos. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.